Kalau menurut saya praktek baik itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan suatu keberhasilan dan tugas profesi kita. Jadi di sini kita menjelaskan bagaimana keberhasilan yang sudah kita lakukan selama ini, ya, khususnya berkaitan dengan tugas-tugas profesi kita. Apalagi kita tenaga pendidikan, mungkin lebih banyaknya cenderung pada pembelajaran dan praktek manajemen. Kenapa ini perlu kita bagikan? Menurut saya kenapa harus dibagikan? Paling tidak tadi agar apa yang menurut kita baik itu bermanfaat bagi kita dan bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Minimalnya kalau diikuti berarti itu yang baik. Kalau tidak diikuti berarti kita menganggap itu yang baik. Terima kasih Ibu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tantangan yang saya rasakan ketika saya punya konten dan itu saya share di YouTube, itu berawal dari begini dulu ya. Saya belajar di membuat konten, terpikir karena itu sejak COVID-19 di bulan Maret itu, saya pikir apa yang saya dapat ketika pelatihan daring itu, saya ingin buat kontennya gitu. Dan alhamdulillah saya buat di konten Cikgu Berbagi di situ. Silakan jika Bapak Ibu mau melihat. Tapi itu hanya konten-konten sederhana saja, sebatas apa yang saya bisa saja. Nah, untuk sekolah saya memang selalu share apa yang saya dapat, pelatihan apa yang saya dapat, saya buat seperti Ibu Devi, saya buat video tutorialnya kalau saya sempat, dan itu saya bagikan ke teman-teman, saya bagikan linknya. Nah, tantangannya adalah bahwa di sekolah kami itu banyak guru-guru tua, Bapak Ibu. Tidak mudah lagi. Mereka adalah guru tua karena mereka sendiri yang pengen dipanggil nenek dan sampai hari ini kami jarang memanggil mereka ibu, tapi yang kami panggil panggilan kami itu mereka nenek. Jadi ketika kita share dicuekinnya gitu, jadi kita terpaksa mendekati mereka. Di sini ada tutorialnya, kita bikin video pembelajaran, video wifi, kemudian anime, video apa begitu kan, kita share di situ. Nanti mereka malah kayak mana cara buka linknya nih gitu kan. Nanti Ibu subscribe ya, alhamdulillah. Pertama subscribe, like, kemudian komen. Nanti konten berikutnya saya share lagi, mereka cuek lagi. Jadi saya harus setiap saya share, saya ajak dengan pendekatan sesuai dengan karakter mereka, saya ajak mereka untuk melihat konten. Ya, silakan. Bapak Ibu, ini yang akan disampaikan peserta sedikit dari saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu WA atas kesempatannya. Kami ingin mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi kami tadi, menyusun cerita praktek baik. Di sini kami mengambil salah satu kegiatan praktek baik kami, yaitu lokasinya di SD Negeri 001 Tegalan Kota. Lingkup pendidikannya sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktek baik kami meningkatkan budaya literasi membaca di perpustakaan sekolah. Penulis di sini tim DKP karena kami berempat yang menganalisis namanya. Kondisi yang menjadi latar belakang semenjak kegiatan PTM, siswa kami jarang sekali ke perpustakaan sekolah. Kemudian yang kedua, sejak PTM terbatas juga guru kelas sulit mengatur waktu membaca 15 menit di kelas dikarenakan waktu mengajar yang dibatasi. Kemudian yang ketiga, rendahnya minat baca siswa. Semenjak PTM ini minat baca siswa rendah. Kemudian mengapa praktek ini penting untuk dibagikan menurut kami? Ini mudah kami laksanakan. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan berkolaborasi tim pengelola perpustakaan. Karena jujur selama ini kami tim pengelola perpustakaan yang ada awalnya bergeraknya bukan sendiri-sendiri, ada yang cuek. Jadi dengan kegiatan ini kami mencoba meningkatkan kolaborasi tim kami. Kemudian peran tata hijab di sini ada Pak Taslim sebagai penanggung jawab, kemudian ada Pak Rais sebagai pengawas sekolah kami. Kemudian Ibu Nur Laila Purnama sebagai ketua pengelola perpustakaan sekarang, saya sebagai tim IT perpustakaan, dan Ibu Rosmalinda sebagai pelayanan.
saat siswa mengunjungi perpustakaan. Tantangan kami untuk mencapai tujuan ini, yang pertama membuat penjadwalan kelas untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena itu jujur kami sulit untuk mengapakan guru kelas jadwalnya, kapan apanya. Yang kedua, komunikasi efektif dengan guru kelas yang mendukung program ini. Itu tantangan kami. Yang ketiga, mengelola bahan bacaan dengan baik. Kemudian siapa saja yang terlibat? Di sini kembali yang terlibat kami ada kepala sekolah, pengelola perpustakaan, guru kelas, siswa, orang tua, dan atau paguyuban. Karena masing-masing kelas kami ada paguyubannya. Kemudian aksi kami, langkah kami yang pertama untuk menghadapi tantangan yang pertama kami melaksanakan kegiatan harian mendadak literasi. Di sini kami melaksanakan kegiatan harian dengan membuat produk-produk yang kami kontenkan di YouTube, nanti ada linknya. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan bacaan untuk siswa kelas rendah dan kelas tinggi. Di sini pertama kami bahan bacaan itu menyatu, maksudnya untuk bahan bacaan sains apa, karena ruang perpustakaan yang tidak ada. Jadi ini akan kami pisahkan. Yang ketiga, kami menyiapkan media papan turun literasi dan gambar emot. Kenapa kami buat itu gambar emot, bahasa ada SD ya, gambar emot katanya ya. Kemudian yang keempat, membagikan konten di grup sekolah dan grup kelas. Jadi setiap konten yang kami buat itu kami bagikan di grup sekolah kami dan grup masing-masing grup kelas. Kemudian di sini yang terlibat juga kembali ada kepala sekolah, pengelola perpustakaan, guru kelas, siswa, dan orang tua. Sumber daya atau materi yang kami perlukan, yang pertama program perpustakaan, kami sudah membuat program perpustakaan. Kemudian yang kedua bahan bacaan, yang ketiga media papan tulis literasi dan gambar emot, yang keempat tim pembuat konten, jadi kami bentuk tim pembuat konten. Yang kelima, peralatan membuat konten seperti kamera dan media online. Kemudian di sini refleksi atau hasil dampak yang telah kami lakukan. Yang pertama, frekuensi membaca siswa di perpustakaan meningkat. Alhamdulillah memang ada peningkatan karena kami mengadakan kegiatan literasi mendadak. Kemudian yang kedua, terjadi kolaborasi antara tim perpustakaan dengan guru kelas. Jadi kami tim perpustakaan kami mengunjungi kelas. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai sumber pelajar di luar kelas. Jadi kami manfaatkan perpustakaan itu sebagai sarana belajar siswa di luar kelas. Yang keempat, tim menjadi terbiasa membuat konten walaupun sederhana. Di sini secara tidak langsung saya aja tidak pernah membuat konten, diajarkan oleh Ibu Nur Laila, jadi biasa, begitu juga Ibu Rosmalinda. Jadi kami sudah mulai membuat konten walaupun masih sederhana. Hasilnya kami nilai efektif karena dampaknya telah dapat kami rasakan buat warga sekolah. Karena konten yang kami buat tentang perpustakaan kami telah di-upload juga di media sosial. Kemudian respon orang lain terhadap kegiatan kami ini, konten-konten yang telah dikirim di sekolah, alhamdulillah mendapat respon dari yang menilai itu, katanya ini menjadi bahan ATM amati, tiru dan modifikasi. Kemudian ini Bu katanya produk perpustakaan menjadi ide kreatif bagi kami Bu. Kemudian di sini yang menjadi faktor keberhasilan kami, yang pertama adanya kerjasama tim dan komitmen untuk melaksanakan. Jadi kami tim memiliki kerjasama yang sama-sama. Setiap kami ingin mengadakan kegiatan produk literasi, kami kumpul dulu, walaupun waktunya mungkin 10 menit. Kadang kami di halaman sekolah duduk di atas habis kegiatan pagi hasil kami sempatkan waktu untuk berkolaborasi. Kemudian dukungan kepala sekolah dan guru kelas. Yang ketiga, kemampuan mempublikasikan kepada siswa sehingga menjadi motivasi siswa. Di sini pembelajaran dari keseluruhan proses ini, kami mengatakan bahwa melakukan hal yang sangat biasa bisa menjadi budaya yang luar biasa buat kami. Jadi ini adalah alamat konten-konten produk literasi kami saat kegiatan meningkatkan budaya membaca kami. Bisa dibuka nih Bu, dilihat. Produk 5 tuh ada tulis literasinya. Iya. Masukkan ke dalam Merdeka Belajar itu kan karya saya coba aja untuk inspirasi sebenarnya, menjadikan video inspirasi. Saya soalnya tak bisa.
2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormati Bapak Kepala Sekolah, rekan pengawas dan guru yang hebat. Saya ini coba menceritakan situasi dalam kita melaksanakan sekolah penggerak ini. Menurut saya kunci dari keberhasilan sekolah penggerak itu dalam pembelajaran adalah guru itu bisa membuat model ajar yang baik dan benar. Dan nanti model ajar itu bersambung dengan asesmen. Karena kalau guru itu dalam merancang model ajar aja sudah tidak tepat, tentunya dalam pembelajaran juga tidak sesuai nantinya. Jadi kita angkatan pertama ini, karena kita orang pertama, disitulah tantangannya. Kita cari di internet, kita cari tanya di mana-mana, tidak ada contoh model ajar atau asesmen yang dapat kita contoh yang benar, yang dianggap benar. Jadi tantangannya adalah tidak ada contoh model ajar dan asesmen yang benar. Tujuan dari kita membuat model ajar itu adalah agar guru DKP terutama, kalau misalnya semua guru di satu sekolah itu bisa membuat model ajar yang baik dan benar. Aksi saya sebagai pengawas terus memberikan motivasi kepada guru-guru DKP untuk terus belajar dan berinovasi membuat model ajar. Refleksinya, saya sangat salut dengan guru-guru DKP, walaupun tidak ada contoh, walaupun tidak ada bayangan, tapi mereka bisa membuat model ajar. Namun kita tak tahu entah itu betul atau tidak, tapi mereka sudah menyiapkan model ajar untuk dapat dilaksanakan sambil jalan nanti sambil belajar. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, saya mencoba menanggapi cerita dari Pak Rais. Ada bagian cerita yang saya sangat suka, yaitu berusaha belajar dan berinovasi. Ya. Karena dari ceritanya, mungkin ceritanya ini awalnya kita tidak tahu belum dengan aplikasi Merdeka Mengajar ya Pak ya, itu cerita Bapak tadi ya. Nah, ketika itu tantangannya adalah ketika kita sudah mendapatkan asupan materi terkait komponen-komponen modul ajar, nah disitulah kita belajar dan berinovasi mengembangkan komponen-komponen tersebut. Kemudian hal berbeda yang akan saya lakukan jika mendapatkan tantangan yang sama. Hal berbeda yang saya lakukan yaitu tadi mengembangkan komponen-komponen tersebut secara mandiri, karena waktu itu belum ada aplikasi Merdeka Mengajar yang bisa menjadi acuan. Dan yang kedua, saya berusaha mengembangkan komponen modul ajar itu menjadi modul untuk proyek sekolah. Seperti kemarin pernah juga cerita sama Ibu. Kemudian pembelajaran apa yang saya dapatkan dari rekan sejawat? Yang utama yaitu belajar berkolaborasi, dan yang kedua mendapatkan motivasi dari Pak Rais sendiri untuk terus belajar dan berinovasi. Tentu saja, terima kasih. Ada di layar ini bahwa dihubungkan dengan kejadian yang dirasakan selama 1 minggu ini. Kalau prediksi saya, gambar mata yang Ibu maksud itu bermakna bahwa kehadiran Ibu ke Temilahan salah satu tujuannya cuci mata. Itu pertama, karena Ibu bisa shopping juga di Temilahan gitu. Kemudian yang kedua, dari mata itulah kita berkenalan dengan melihat seorang yang akan kita jumpai, khususnya di sini ya, dalam kegiatan ini. Mendekati, nah saya tambahkan yang keren ya, kan tidak ada hitam ya, saya masih apa namanya itu masih pelan-pelan gitu kan. Nah, seharusnya tujuan utama itu fokusnya ke sini gitu, yang lain itu dikesampingkan dulu. Saya kenal dulu ya. Ya, betul ya, jangan dulu. Punya buku Thailand ya, zaman sekarang ya, ini ya. Ini sederhana dan luar biasa. Nah, coba tebak lingkaran dan titik sampai di tengah. Saya
tujuan fokusnya hari ini apa yang ditekankan ibu PA itu harus paham mengerti gitu apa satu tujuan satu titik. Gimana Bu? Boleh ditambahkan? Boleh, silakan. Ringkas saja ya. Ya. Kalau kita perhatikan filosofi literat dan kritik itu kan biasanya berhubungan memang dengan fokus ya satu kan. Jadi maksud saya kalau dibandingkan dengan tema yang tadi lagi, memang pribadi saya khususnya memang harus fokus hari ini karena ada banyak hal yang saya alami selama seminggu ini dan hari ini juga. Kalau yang dalam seminggu ini banyak instruksi dari Bapak Kepala Sekolah, ada saja instruksinya untuk saya. Buatkan video vaksin, buatkan radio info, buatkan 5 intervensi sekolah penggerak. Jadi saya bilang yang mana harus itu bukan saya harus fokus.